Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah audit internal sesi 12 dengan topik e-commerce dan internet. Pengertian e-commerce di sini adalah lingkungan digital yang memungkinkan transaksi komersial terjadi di antara banyak organisasi dan individual ya. Pada umumnya, e-commerce itu berarti transaksi yang terjadi dalam internet dan web. Mengapa e-commerce itu berbeda? Jadi perbedaan tersebut biasanya terletak pada sifat unik internet dan web. Karena biasanya internet dan teknologi e-commerce itu jauh lebih kaya dan canggih daripada revolusi teknologi yang sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi 8 fitur unik e-commerce yaitu yang pertama ada di mana-mana, yang kedua jangkauan global, yang ketiga standar universal, yang keempat kaya manfaat, yang kelima interaktif, yang keenam ada kepadatan informasi, dan yang ketujuh adalah personalisasi, serta yang kedelapan adalah teknologi sosial. Sedangkan konsep utama dari e-commerce yaitu adalah pasar digital dan barang digital di dalam pasar global. Pasar digital di sini menyediakan diskriminasi harga, penentuan harga dinamis, dan tidak adanya pedagang perantara. Sedangkan biasanya pasar digital itu mengurangi informasi yang tidak simetris dan biaya pencarian serta biaya transaksi. Juga ada biaya menu biasanya di pasar digital itu dikurangi. Pasar digital versus pasar tradisional, kalau kita lihat di tabel di sini, banyak sekali terjadi perubahan ya dan banyak sekali terjadi perbedaan antara pasar digital dan pasar tradisional. Sehingga kalau yang kita tahu saat ini perkembangan pada masyarakat pasar digital itu lebih berkembang pesat karena memang biayanya rendah dan lebih cepat, gitu ya. Nah, bagaimana internet mengubah pasar barang digital? Biasanya barang digital dengan barang tradisional itu biasanya di sini ada beberapa perubahan yaitu biaya marginal per unitnya, biaya produksinya, biaya penggandaannya, dan lain sebagainya. Sehingga biasanya harga dari barang digital itu lebih beragam. Penentuannya berdasarkan paket, lokasi, ya, demografi, dan lain sebagainya. Tipe-tipe e-commerce, kalau kita lihat di sini ada B2C, ada B2B, dan ada C2C. Kalau B2C itu bisnis ke konsumen, jadi biasanya melibatkan pengeceran produk dan jasa ke konsumen individu dari bisnis to konsumen. Sedangkan B2B itu biasanya penjualan barang dan jasa di antara perusahaan ya atau di antara bisnis-bisnis itu sendiri. Sedangkan konsumen ke konsumen atau C2C itu biasanya memang yang dilibatkan adalah konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumen lain. Kalau kita lihat di sini, model bisnis e-commerce itu biasanya ada portal. Portal itu biasanya didefinisikan sebagai situs di mana para pengguna mengaturnya sebagai laman muka atau homepage. Seperti Google, misalnya kita lihat ada halaman depannya Google, kemudian Bing, Yahoo, dan lain sebagainya ya. Pendapatan utama portal biasanya menarik pembayaran konsumen yang memasang iklan dengan menggunakan situs-situsnya. Jadi pemasukan portal itu dari iklan ya. Nah, sedangkan e-tailer yaitu toko yang menjual barang-barang secara online, saat ini sudah banyak sekali ya e-tailer gitu ya. Keuntungan dari e-tailer nih apa? Dia memberikan kenyamanan, biaya belanjanya rendah gitu ya. Kemudian menawarkan berbagai barang dan jasa bagi konsumen. Jadi misalnya contohnya Walmart.com, dia punya toko fisik juga selain dia punya toko yang digital ya. Tapi juga terdapat e-tailer yang tidak mempunyai toko toko fisik, misalnya seperti Amazon.com itu nggak punya toko fisik dia.
Nah, kalau penyedia konten atau sekarang biasa disebut dengan content provider, itu biasanya adalah penyedia konten informasi seperti video, musik, foto, seni, edukasi. Contohnya Apple menjual track musik di iTunes Store dan lain sebagainya. Konten tersebut biasanya bisa di podcast atau di streaming. Kemudian ada transaksi broker, contohnya seperti Traveloka dan lain sebagainya. Sedangkan market creator itu adalah penjual dan pembeli dapat membuka toko online dan bertransaksi melalui situs tersebut, misalnya eBay, Priceline, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kaitannya di sini, kalau perusahaan di mana kita melakukan proses audit internal itu adalah perusahaan yang sudah sangat ketat dalam teknologi informasi, maka kita juga mau nggak mau harus mempelajari bagaimana teknologi informasi yang digunakan oleh mereka. Mulai dari awal mereka bertemu dengan buyer sampai dengan eh, penyampaian produk atau jasa tersebut. Nah, di dalam sesi ini memang yang banyak dipelajari adalah kita mengenali seperti apakah teknologi informasi itu dapat mempermudah transaksi penjualan di perusahaan. Contohnya di sini, model pendapatan e-commerce. Jadi model pendapatan e-commerce itu bisa dapat dari iklan, bisa dari pendapatan penjualan, dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus bisa tahu nih, ketika kita melakukan audit, gimana caranya kita mengaudit pendapatan dari iklan. Dari mana kita bisa tahu bahwa iklan-iklan mana yang akan menjadi pendapatan dari perusahaan gitu ya. Kemudian ada model pendapatan pelanggan. Kalau model pendapatan pelanggan mungkin kita lebih bisa mengetahui ketika pelanggan itu mulai dari melakukan purchase order sampai dengan pengantaran produk atau jasa ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai bagaimana kaitan e-commerce dengan audit internal, tentunya di sini kita mau nggak mau seorang akuntan ataupun seorang auditor internal itu mau nggak mau harus mempelajari bagaimana teknologi informasi tersebut dapat mempengaruhi transaksi di perusahaan tersebut. Nah, di sini juga disampaikan adanya jejaring sosial, misalnya social shopping site, kemudian wisdom of crowds, dan prediksi pasar. Biasanya di sini yang kita pelajari adalah memang seperti apakah prediksi pasar itu dapat mempengaruhi pendapatan di dalam suatu perusahaan. Kemudian wisdom of crowds itu sendiri keputusan-keputusan tentang topik atau produk yang dijual di perusahaan dan social shopping site itu biasanya adalah situs di mana seseorang dapat saling tukar-menukar ide dengan teman atau sesama pengguna situs tersebut. Ya. Nah, ini adalah bagaimana pemasaran e-commerce itu sendiri. Mungkin seorang internal auditor berpikir, kenapa saya harus sampai mempelajari hal-hal seperti ini? Ya karena ketika kita mau mengaudit, mau nggak mau kita harus mendalami juga bisnis proses yang sedang kita audit dari si auditi kita. Jadi ketika seorang auditor internal itu adalah auditor yang berada di dalam perusahaan, dan tentunya dia harus memahami bisnis prosesnya seperti apa dan bagaimana dia akan melakukan auditnya. Dan jika perusahaan itu sudah syarat dengan teknologi informasi seperti ini, dia menggunakan aplikasi-aplikasi software dari mulai awal transaksi sampai selesai, maka mau nggak mau audit internalnya harus juga mempelajari bagaimana audit teknologi informasi itu akan berpengaruh sejauh mana gitu ya. Apakah penjualannya melalui teknologi ataukah manual, apakah melalui sosial media, kemudian kalau melalui sosial media apakah membayar iklan dan lain sebagainya. Nah, itu harus dipelajari juga oleh seorang internal audit. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan, ketika kita menjadi seorang internal audit, mau nggak mau kita harus juga paham bagaimana seorang internal audit itu sebelum dia masuk, dia akan eh, mempelajari bisnis proses dari auditi yang akan dia lakukan, dia audit ya. Demikian bagaimana teknologi informasi itu akan berpengaruh di dalam sebuah proses audit telah disampaikan dalam materi pada hari ini. Semoga dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.